kita dapatkan, makin besar notnya kita dapatkan N yang makin besar. Nah, makin besar N-nya kita dapatkan velocity profile yang makin gembung. Antara lain V rata-rata dibagi umaksnya itu dapatkan dari mana Pak mendapatkan ini? Ini nah, volumetric flow rate ya. Kalau volumetric flow rate itu kan V rata-rata kali luas. Bisa dari fungsinya. Fungsi turbulen yang mau dikaji sama dengan apa? U adalah Umax kali 1 dikurangi R per R pangkat 1 per N. Ya, dikalikan 2 PR DR itu adalah DA. U DA. Ya, luas cincin itu, permukaan cincin tadi. Maka V rata-rata dibagi Umax sama dengan 1 per PR kuadrat sama dengan ini. Ya. Nah, kalau saudara selesaikan ini, diperoleh V rata-rata dibagi Umax itu, integralnya ini diselesaikan ya. Itu sama dengan apa? 2 kali N kuadrat dibagi N plus 1 dibagi 2 N plus 1. Makin besar N-nya, saudara akan dapatkan V rata-rata mendekati Umax-nya. Ya, contohnya, kalau RE pangkat 3 tadi, 10 pangkat 3, N-nya sama dengan 6. V rata-rata dibagi Umax-nya 0,79. Ya. RE 10 pangkat 6, N-nya 10. V rata-rata bagi Umax 0,87. Makin besar RE, turbulen profilnya makin gemuk. Ya. Oke. Siapa belum mengerti kalau profil turbulen itu V rata-rata bagi Umax-nya mendekati 1? Ini ya. Laminer, V rata-ratanya di mana ya? Coba. Kalau Umax-nya sekian, ya, V rata-ratanya di mana? Separuhnya kan? Ini. Oke. Jadi, kalau saya mau gambar sebuah profil yang V rata-ratanya mendekati Umax, ini U dibagi Umax. Ini R per R. Ya, ini dinding pipanya. Ini R per R1, ini 0, ini 1. Ini adalah laminer yang saya garis titik-titik ini. Ya. Oke. Nah, ini banyak profil kan? Ini coba lihat. Yang titik-titik itu tengah laminer. Lalu kalau profil yang rata-ratanya sama dengan Umax-nya betul-betul 1 sama dengan gimana? Siapa bisa gambarkan? Yang Umax-nya sama dengan V rata-ratanya. Dimiliki aliran seperti apa dia? Izin menjawab. Apa? Izin menjawab. Ya, silakan. Siapa namamu? Rizal. Iya. Gimana? Mungkin yang uniform, Pak. Kamu sukaanmu sih yang kayak gitu-gitu itu. Bagus, Rizal. Ya. Jadi imajinasimu itu kuat sekali ya. Baik. Ya. Jadi aliran viskus akan memilih profil kecepatan seperti ini. Nah, ini Umax-nya sama dengan V rata-rata. Ngerti? Jadi kalau saya terus-teruskan dia itu akan kayak gini kan profil ini. Iya kan?
Ya, ngerti maksudnya? Jadi tiba-tiba dia membesar gitu, lalu jadi ini. Tiba-tiba membesar lalu jadi ini. Ini. Nah, kesimpulan kita, profil aliran turbulen itu lebih gemuk, lebih fuller, lebih penuh ya dibandingkan aliran laminer. Inilah yang menyebabkan turbulen flow itu lebih tahan terhadap separasi. Kenapa? Coba lihat profil ini dan profil ini. Yang titik-titik itu laminer, yang lainnya turbulen. Kenapa aliran turbulen lebih tahan terhadap separasi? Siapa menjawab? Halo? Nanti saya ulang lagi nih. Halo? Saya mau tanya sekarang. Gambar ini yang ada di saya presentasikan. Mana lebih besar pada R yang tertentu, mana yang lebih besar? Profil laminer atau turbulen? Ini kecepatannya kan? Mana yang lebih besar pada R yang tertentu, laminer atau turbulen? Dalam bilangan tak berdimensi. Turbulen. Kalau lebih besar kecepatannya, berapa selisih kecepatannya? Secara keseluruhan. Yang di arsir ini kan? Ini kan? Yang di tengah-tengah ini kan? Tahu ya? Kalau saya sebutkan, coba mana kelebihan dari kecepatan daerah turbulen? Ini kan? Kalau begitu kelebihan momentumnya ini juga kan? Nah, padahal momentum yang dimiliki aliran itu modal untuk melawan adverse pressure dan friksi. Jadi, turbulen tidak mudah terseparasi, walaupun akhirnya terseparasi juga. Dibanding laminer itu kalau dia memiliki, sebab dia memiliki momentum di medan aliran, terutama yang dekat dinding. Perbedaannya sangat menyolok sekali. Terutama di daerah dekat dinding, dimulainya separasi kan memang di dekat dinding, dia bisa memiliki modal yang bisa melawan separasi, melawan adverse pressure, ya lebih besar daripada laminer. Maka aliran laminer akan lebih dulu terseparasi dibandingkan aliran turbulen. Ya, kajian ini adalah dalam presentation B rata-rata dibagi umat. Makanya saya pilih namanya ini power law equation. Jadi mengambil rumus laminer yang dimirip-miripkan dengan N sama dengan. Ya. Nah, caranya bagaimana mendapatkan ini? Mendapatkan velocity itu. Sorry, mendapatkan eksponen N-nya. Gini, ya, saya memiliki pipa. Saya ukur dengan pitojo. Ya, satunya saya ukur tekanan statisnya sebelah sini dengan manometer, yang pitonya mengukur ini. Otomatis tekanan stagnasinya lebih besar daripada tekanan statiknya. Delta H itu kan selisihnya. Ya, maka setiap titik yang saya gerakkan pitonya itu naik dari nol, dari tengah ya, sampai ke dinding. Ya, maka dari R sama dengan 0 sampai R. Ya, pada saat R sama dengan 0, U-nya sama dengan U max. Ya, pada saat R sama dengan R yaitu di dinding, U-nya sama dengan 0. Lalu saya rubah menjadi R per R. Pada saat R-nya sama dengan 0, R per R 0. Pada saat R sama dengan R besar, ininya 1. Dan U-nya. Oke, setelah saya mengukur ini, saya akan dapatkan tabel
tabel U dibagi U max fungsi R bagi R. Padahal rumus turbulen tadi kan gini. U dibagi U max sama dengan 1 dikurangi R per R kali pangkat per N. Kalau saya lonkan, ln U dibagi U max sama dengan 1 per N ln 1 dikurangi R per R kan. Sehingga saya kalau menggambar grafik double log, saya bisa menggambarkan grafik ininya adalah bikin tabel lagi ya, 1 dikurangi R per R. Lalu saya lonkan, ya. Di sini ada ln 1 kurangi R per R, ya. Lalu ini adalah hasil catatannya, U per U max dilonkan. Jadi ini lalu sebelahnya ini adalah ln 1 dikurangi R per R, ya. Terus sebelahnya adalah ln U bagi U max. Lalu plot lagi dalam sebuah grafik, ya. X-nya adalah ln 1 kurangi R per R, ini adalah ln U per U max. Nah, biasanya diregresi, didekati dengan garis lurus, oke, hasil pengukurannya yang silang-silang itu. Lalu ditariklah terhadap horizontal sudut alfa. Tangan alfanya ini sama dengan N. Ya, sorry. Dari tangan alfa ini dapat tekan N. Tangan alfanya kan sama dengan 1 per N kan? Grafik fungsi linear itu. Nah, tangan alfanya kan sama dengan 1 per N. Maka didapatkan N-nya. Jadi cara mendapatkan N tadi itu ya seperti itu. Bagaimana orang mendapatkan N-nya itu ya seperti itu. Oke. Jadi minggu depan saya akan mulai energy consideration and pipe flow. Sekarang saya kasih tugas. Oke, tugasnya adalah biasa, gambar biasa. Tadi saya luaskan itu untuk semua orang. Ya, saya rubah, bukan 1-2 orang. Nah, gambarkan profil laminar, gambarkan seperti ini. Ya, R per R 1, U max sama dengan 1. Ya, dari itu, dari 0, 1, 0, 1. Ya. Yang pertama, yang paling dalam adalah aliran laminar. Yang kedua adalah aliran turbulen dengan N sama dengan 6. Ya. Yang kedua adalah aliran turbulen dengan N sama dengan 7. Yang berikutnya adalah aliran turbulen dengan N sama dengan 10. Mana rumusnya aliran turbulen? Ini kan. Nah ini. U dibagi U max 1 dikurangi R per R sama pangkat 1 per N. Nah, kasihlah N6, N7, N10. Gitu ya. Lalu gambarkan di sini. Catat dulu. Ini targetnya. R per R. Ya. Ini U dibagi U max. Oke. Sudah kan? Nah, N-nya nggak usah dicari kayak tadi mengukur, enggak. Tapi sudah saya katakan. N-nya 6, satunya laminar. Mana rumus laminar? Ini rumus laminar. U dibagi U max sama dengan 1 pangkat 2. Ini gambar dulu. Lalu dengan rumus turbulen, N-nya 6, N7, N10. Ya, kamu gambarkan. Lalu dari situ Anda hitung. Ya, pakai mana rumusnya Pak ngitung ini? Berapa V rata-rata? Nah, ini sudah ada. V rata-rata dibagi U max 0,79. V rata-rata dibagi U max untuk yang N-nya 10 enggak 0,87. Nggak usah, gambar aja PR-nya. Sudah jelas semua? Sudah, Pak. Ya, satu laminar, ya di sketch aja dulu. Pakai Excel ya. Ini namanya power law equation. Sekali lagi pelajari di rumah.
bagaimana direnungkan caranya mendapat tabel ini adalah dari pengukuran dengan pitu dan manometer ini. R dari 0 sampai R. Itu berarti R per R dari 0 sampai 1. Ya, hasil mengukurnya U ada U dibagi U max. U-nya, U dulu. Ini sama dengan U max sama dengan 0. Lalu tabelnya dikembangkan menjadi U dibagi U max-nya berapa. Ya, lalu dilonkan, lon dibagi U bagi U max. Oke, lalu setelah dilonkan, saudara kasih lon 1 dikurangi R per R. Lalu gambar grafik ini, tarik regresi linier. Oke, hitunglah tangan alfanya berapa. Tangan alfa sama dengan 1 per N, maka N-nya sama dengan sekian, gitu ya. Itu cara mendapatkan N secara empirik. Yang ingin dikaji adalah, berarti dengan NN yang tadi saya katakan untuk PR itu saudara mengerti bahwa turbulen itu punya momentum di medan aliran sepanjang R yang lebih besar. Aliran invisit kata Rizal ya sama dengan profil yang uniform, itu U V max V rata-rata dibagi U max-nya ya 1. Oke, tidak ada defisit momentum. Semuanya menjadi momentum karena tidak ada yang gesek. Oleh karena itu profil ini tidak mungkin terseparasi. Profil aliran invisit ini nggak mungkin terseparasi. Oke, sudah ya. Sudah sampai sekali. Baik, saudara sekalian, kerjakan minggu depan saya akan menerangkan saudara tinjauan dari sisi energi balance aliran dalam pipa, yang mana akan dikemukakan tentang apa itu head loss, ya, tentang head loss. Materi sejauh ini yang belum saya sajikan ke saudara adalah velocity profile tadi. Nanti saya kirim 2 file sekaligus, Winandra, yaitu file untuk velocity profile dan untuk formula head loss dengan contoh soalnya. Oke, kuliah ke-12 saya harapkan 2 materi itu bisa terselesaikan. Silakan bertanya dan memompa lebih besar semangatmu. Minggu depan itu berakhir pada minggu kuliah terakhir sebelum hari raya ya, Nak ya? Ya. Iya, Pak. Minggu ini berakhir tanggal 23 ya. Oh iya, sudah nggak ada lagi kuliah. Baik, kurang minggu depan ya. Oke. Baik. Lebih semangat ya. Karena saya membutuhkan semangat saudara untuk semangat saya juga. Dewa terus dikembangkan, Nada dan Rizal juga. Baik, saudara sekalian, silakan didiskusikan beberapa orang, nanti bisa saya suruh presentasi, melihat hasilnya. Oke. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Itu Pak, untuk tugasnya tuh besok terakhir jam berapa ya Pak dikirim ke Bapak? Minggu depan. Ya sebelum Selasa. Oh baik Pak. Ya. Ya Senin. Nanti sore sudah selesai tuh. Ya. Oke. Baik, saudara-saudara, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Masih Pak.